dengan judul isu-isu atau problem pembelajaran Al-Quran Hadis dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Baik, kepada pemateri pertama, Umi Atiyah, kepadanya disilahkan. Yang pertama ada isu-isu problematis dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, pembelajaran Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a, yaqra'u Qur'ana, yang memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Mempunyai makna itu dikarenakan Al-Quran adalah salah satu bacaan yang selalu dibacakan serta ada pengajian oleh banyak umat. Pembelajaran merupakan khususnya Al-Quran dan Hadis merupakan pernyataan yang spesifik yang dinyatakan pada tingkah laku atau penampilan dengan wujud tertulis untuk menggambarkan hasil dari pembelajaran yang sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari pembelajaran adalah sasaran yang mau diperoleh pada akhir dari pembelajaran tersebut, serta kemampuan dan keterampilan yang harus dipunyai oleh siswa. Kemudian ada problematik tersebut menjadi efisiensi dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Hal yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan pembelajaran Al-Quran dan Hadis di era modern ini ada beberapa problematik. Yang pertama, ada kualifikasi guru dalam materi pembelajaran dan yang kedua, ada metode pembelajaran yang tidak efektif. Nah, proses pembelajaran yang memiliki inovatif mampu mengadaptasi model pembelajaran yang membuat siswa semangat dalam belajar. Learning fun adalah kunci yang diterapkan pada proses pembelajaran yang inovatif, yaitu proses pembelajaran yang dibangun sedemikian sehingga memiliki perbedaan dengan pada pembelajaran secara umum yang dilakukan oleh para guru konvensional. Nah, pembelajaran Al-Quran dan Hadis yang inovatif lebih terarah terhadap pembelajaran yang siswanya sebagai pusat perhatian. Kemudian yang ketiga ada kesulitan berbahasa Arab. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam suatu perkembangan pendidikan Islam sudah seharusnya apabila bahasa Arab itu dipelajari dikarenakan memiliki relevansi terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Ada faktor internal. Yang pertama itu siswa memiliki latar belakang yang berbeda dengan pendidikan sebelumnya, yang
media pembelajaran yang tidak menarik sehingga siswa cenderung bermain dan tidur saat proses pembelajaran. Terus yang terakhir itu ada media pembelajaran di sekolah yang kurang memadai untuk meningkatkan dan membangun kreativitas dan semangat siswa. Ada juga perencanaan pembelajaran Al-Quran dan Hadis di mana keberhasilan siswa dalam memahami pembelajaran menjadi tujuan utama dalam dunia pendidikan, khususnya pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Di sini juga ada media pembelajaran Al-Quran dan Hadis di mana itu ada disediakan laptop atau komputer serta layar infokus. Yang kedua itu ada VCD, player serta TV, CD atau kaset dan tape. Terus ada juga disebut proyektor. Terus yang kedua yang ada juga metode pembelajaran Al-Quran Hadis di mana itu ada beberapa prinsip yang harus diikuti saat mengajar Al-Quran dan Hadis. Yang pertama itu ada mengetahui keinginan, kebutuhan dan motivasi anak didiknya. Yang kedua itu mengetahui tujuan dari pendidikan yang telah ditetapkan sebelum proses pendidikan. Yang ketiga itu adalah mengetahui tahapan kematangan, pengembangan serta perubahan terhadap anak didik. Yang keempat itu mengetahui apa yang beda individu anak didik. Yang terakhir itu adalah menjaga asuh hasanah. Jadi metode pembelajaran sebagai peran yang sama penting terhadap komponen yang berada di dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Metodenya yang bagus, baik, tepat, dan memiliki variasi bisa digunakan untuk alat motivasi dan dianggap mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar beserta didik di sekolah. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih kepada pemakaran kedua serta semua pemakaran. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi kawan-kawan yang ingin ditanyakan atau kurang jelas atas apa yang telah disampaikan, boleh ditanyakan kepada pemakarannya langsung. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan. Baik, kepada Lisa dari kelompok 4, disilakan. Itu bertanya kepada kelompok 9. Kita kan dalam pendidikan ada 3 komponen utama kan, seperti yang dikemukakan oleh Manajer Dewan saya di pusat pendidikan itu. Jadi pertanyaan saya itu sejauh mana peran keluarga dan lingkungan itu mempengaruhi keberhasilan pembelajaran Al-Quran Hadis, dan bagaimana strategi madrasah atau madrasah itu menyiasati ketika menghadapi siswa yang tidak dapat dukungan religius dari rumah dan sekolah. Baik, terima kasih kepada Lisa. Selanjutnya kepada Cindy, disilakan. Saya dari kelompok 2 yang bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan sama Weni bahwasannya lingkungan keluarga itu kan mendukung proses dalam pembelajaran. Nah, kalau misalkan ada orang tua yang kurang peduli terhadap pendidikan agama anak tersebut, nah apa yang bisa dilakukan dari sekolah untuk menutup kekurangan tersebut? Baik, kepada dari kelompok berapa sini? Kelompok 2. Baik, selanjutnya kepada Diza, disilakan. Baik, ini dari kami dari kelompok 6 yang bertanya. Dari penjelasan wartawan yang telah dijelaskan oleh kelompok ini, apakah tujuan utama dalam pembelajaran ini terletak pada kurangnya kualifikasi akademik guru atau sisi kepada sisi kemampuan guru dalam melakukan kontekstualisasi Al-Quran Hadis dengan persoalan kontemporer yang dihadapi oleh milenial atau yang Baik, kepada Diza dari kelompok berapa Diza? Kepada kawan-kawan silakan kondusif, diharapkan untuk kondusif. Terima kasih kepada Diza. Selanjutnya kepada Gia, disilakan. Silakan disebutkan kelompok berapa ya? Ya, Gia. Saya dari kelompok 3. Tadi kan sudah dijelaskan oleh bahwasanya
Selanjutnya kepada kawan-kawan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Selvi? Silakan. Jika siswa sudah memahami nilai kejujuran dalam pembelajaran Al-Quran hadis, tetapi tetap melakukan kecurangan, apakah yang sebenarnya gagal? Pembelajaran agama itu sendiri atau sistem pendidikan dan budaya sekolah yang justru mentoleransi ketidakjujuran? Baik, terima kasih kepada Selvi yang telah mewakili dari kelompok 7. Selanjutnya kepada kawan-kawan, kepada Aris, silakan kelompok berapa yang Aris? Bertanya dari kelompok 1, bagaimana pembelajaran Al-Quran tadi dapat menjawab isu global seperti krisis moral, intoleransi, dan disinformasi? Baik, terima kasih kepada Aris. Kepada kawan-kawan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, kepada Imron, silakan. Nah, pertanyaannya yaitu perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu bagaimana membangun literasi keagamaan di kita agar peserta didik tidak terjebak pada pemahaman yang dangkal atau ekstrem. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Imron. Dari kelompok berapa Imron? Kelompok 5. Baik. Baik. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah bertanya mewakili kelompoknya. Selanjutnya yaitu adalah sesi untuk menjawab kepada pemakalah. Silahkan dijawab pertanyaannya. Kepada Umi, silakan. Silakan didengarkan. Baik, kepada pemakalah pertama silakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Desa. Yang pertanyaannya, sejauh mana peran keluarga dan lingkungan memengaruhi keberhasilan pembelajaran Al-Quran hadis dan bagaimana strategi madrasah ketika menghadapi siswa yang tidak mendapat dukungan religius dari keluarga dan lingkungannya. Kalau peran keluarga dan lingkungan sangat menentukan keberhasilan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Keluarga adalah pendidik pertama. Jika orang tua itu membiasakan anaknya untuk membaca Al-Quran, memberi teladan ibadah, dan menciptakan suasana yang religius, maka siswa itu akan lebih cepat memahami, kemudian lebih termotivasi dan konsisten. Kemudian dalam lingkungan, nah kalau dalam lingkungan itu seperti teman dan masyarakat juga memperkuat atau melemahkan lingkungan yang religius akan mendukung praktik nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau strateginya, yang pertama itu menciptakan lingkungan yang religius di sekolah seperti pembiasaan tilawah, doa harian, dan budaya Islami. Kemudian ada juga keteladanan guru. Ada strategi madrasah untuk siswa tanpa dukungan yang religius. Yang pertama menciptakan lingkungan religius di sekolah seperti pembiasaan tilawah, doa harian, dan budaya Islami. Kemudian ada keteladanan guru, yaitu guru menjadi role model utama dan sikap dalam ibadah. Kemudian ada pendekatan yang personal, yaitu bimbingan individu, memahami latar belakang siswa tanpa menghakiminya. Kemudian program pendampingan, yaitu mentoring, kelompok belajar atau tutor sebaya. Kemudian ada juga kolaborasi dengan orang tuanya, yaitu komunikasi yang persuasif, penyuluhan sederhana tanpa menyalahkan. Kemudian yang terakhir ada kegiatan ekstrakurikuler religius seperti tahfiz, kajian, atau praktik ibadah. Baik, terima kasih kepada pemakalah pertama, kepada pemateri, kepada penanya Mas sudah. Ya, baik. Jadi strategi tadi ada beberapa strategi. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Weni Nurita selaku pemakalah kedua. Kepada Weni, disilakan. Pertanyaan dari sini, kan tadi lingkungan keluarga itu sangat mempengaruhi pembelajaran. Nah, kalau ada orang tua yang dimana dia kurang peduli terhadap pendidikan agama anaknya, apa yang bisa dilakukan dari lingkungan atau pihak sekolah untuk
kualifikasi akademik guru atau lebih kepada ketidakmampuan guru dalam melakukan kontekstualisasi Al-Quran hadis dengan persoalan kontemporer yang dihadapi siswa milenial Gen Z. Kepada Umi, disilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Liza. Problematika utamanya itu bukan semata-mata itu kurangnya dari kualifikasi akademis guru, melainkan itu lebih dominan pada ketidakmampuan atau belum optimalnya kemampuan guru dalam mengontekstualisasikan Al-Quran hadis dengan realitas kehidupan siswa di Gen Z. Itu banyaknya guru yang sebenarnya sudah memiliki dasar keilmuan yang cukup, tetapi pembelajaran yang masih bersifat tekstual, teoritis, dan kurangnya dikaitkan dengan isu nyata seperti media sosial, pergaulan, etika digital, atau problem moral sehari-hari. Nah, akibatnya itu siswa merasa materinya itu kurang relevan dan motivasi belajarnya itu menurun. Nah, faktor kualifikasinya tetap berpengaruh, terutama jika guru itu belum menguasai metode pedagogis modern dan strategi pembelajaran yang aktif. Nah, intinya itu masalahnya itu terletak pada pendekatan pembelajaran dan metodenya, bukan hanya tingkat akademis gurunya saja. Baik, terima kasih kepada Umi yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Kepada Liza, apakah sudah jelas? Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 3 dari Gea. Mengapa masih banyak siswa yang belum fasih membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid? Padahal mata pelajaran ini menjadi inti pembentukan literasi keislaman di madrasah. Kepada Weni, disilakan. Yang pertama itu ada faktor dari sisi guru dan sekolah. Yang pertama ada kompetensi guru dan metode mengajar berlapis sehingga setelah sekolah tidak ada penguatan bacaan Al-Quran di rumah. Terus persaingan dengan media dan gaya hidup modern di mana hiburan lain menyita waktu anak sehingga waktu yang seharusnya dipakai untuk mengulang tajwid di rumah justru digunakan untuk aplikasi dan permainan. Jadi kesimpulan singkatnya itu siswa itu belum fasih tajwid karena gabungan lemahnya kompetensi guru, kurangnya waktu dan praktik, pemahaman dasar yang rapuh pada siswa serta lingkungan rumah yang kurang supportif. Baik, terima kasih kepada Weni. Syahrul, apa sudah paham? Sudah. Baik, kepada Gia, apa sudah paham? Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari IPA kelompok 8. Bagaimana strategi inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran Al-Quran hadis tanpa mengurangi esensi nilai-nilai keislaman yang diajarkan? Baik, kepada Umi, silakan. Baiklah. Strategi inovatif untuk meningkatkan minat belajar Al-Quran dan hadis itu tanpa mengurangi esensi nilainya adalah dengan menggabungkan pembelajaran kontekstual, interaktif, dan berbasis teknologi. Nah, guru itu mengaitkan ayat dan hadis itu dengan kehidupan nyata siswa seperti etika bermedia sosial, kejujuran, dan bertanggung jawab. Kemudian menggunakan metode aktif seperti diskusi kasus, role play. Kemudian juga ada memanfaatkan media digital seperti video, aplikasi tilawah, dan tajwid agar lebih menarik. Nah, kemudian disertai dengan kebiasaan praktik langsung seperti tilawah, hafalan, dan penerapan adab. Nah, ada juga yang pendekatan personal dan teladan guru. Nah, itu menjadi serta sistem reward dan motivasi yang mendidik sehingga siswa itu tidak hanya tertarik secara kognitif, tetapi juga terdorong mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada Umi. Kepada kawan-kawan, apakah ada yang ingin disanggah? Kepada Rina, apakah yang menyanggah? Kepada Iva, jelas. Baik, selanjutnya kita beralih ke penanya atau pertanyaan selanjutnya dari Imron. Bagaimana membangun literasi keagamaan digital agar peserta didik itu tidak terjebak pada pemahaman yang dangkal atau
kepada Weni, silakan. Jadi yang pertama itu mengintegrasikan literasi digital dan keagamaan, di mana siswa itu perlu diajarkan cara mencari sumber keagamaan yang kredibel, yaitu KIPA, kajian resmi atau lembaga rujukan terpercaya. Terus sekolah bisa mengadakan pelatihan singkat seperti cara mengecek ulang informasi, membandingkan beberapa sumber dan mengenali ciri konten yang radikal atau provokatif. Terus yang kedua itu mengajarkan cara berpikir kritis berbasis nilai moderat, di mana guru itu perlu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan refleksif dalam konteks agama. Misalnya dengan diskusi kasus, apa beda antara tegas, menjaga keyakinan dan bersikap ekstrim. Terus menggunakan media digital dengan cara positif, di mana siswa itu bisa diajak membuat konten Islami yang positif seperti video pendek, podcast, atau postingan edukatif. Terus memperkuat peran guru, orang tua, dan lingkungan. Guru PAI perlu terampil membaca fenomena digital, tren media sosial, isu kekinian, dan mengaitkan dengan nilai Al-Quran hadis sehingga pembelajaran tidak terasa tertinggal zaman. Dan orang tua, keluarga juga perlu diajak untuk mengawasi riwayat konten anak, membuka dialog, dan tidak hanya melarang, sehingga anak merasa nyaman bertanya ketika menemukan konten keagamaan yang membingungkan atau ekstrim. Baik, inilah jawaban dari Weni. Kepada Imran, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada kawan-kawan? Jelas. Baik, selanjutnya kita beralih kepada kelompok kedua, yaitu pertanyaan dari Selvi. Jika siswa sudah memahami nilai kejujuran dalam Al-Quran hadis, tetapi tetap melakukan kecurangan, apakah yang sebenarnya gagal pembelajaran agama itu sendiri atau sistem pendidikan dan budaya sekolah yang justru mentoleransi ketidakjujuran? Baik, kepada Miss, disilakan. Baik, ini menjawab ya. Maka yang lebih dominan gagal itu adalah sistem pendidikan dan budaya sekolahnya. Karena bukan pembelajaran agama itu sendiri, karena masalahnya bukan pada aspek kognitif atau pengetahuannya, tetapi ada internalisasi dan pembiasaan nilai yang tidak konsisten. Kemudian ditambah lagi lingkungan yang mungkin mentorelasinya kekurangan, misalnya saat ujian atau tugas. Kemudian ada juga kurangnya keteladanan serta lemahnya pengawasan dan penegakan aturan, sehingga nilai yang diajarkan itu tidak terwujud dalam perilaku nyata. Artinya, pembelajaran agama itu perlu diperkuat pada praktik dan budayanya, tetapi perubahan utama harus menjadi pada sistem dan lingkungan yang membentuk kebiasaan siswa tersebut. Baik, jadi kesimpulannya yang salah itu bukan salah satu dari mereka, tapi tiga-tiganya saling berkontribusi. Baik, kepada Selvi, apakah sudah jelas? Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir dari kelompok 1 yang ditanyakan oleh Aris kepada